Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Sudah banyak STB televisi digital yang beredar saat sekarang ini, beberapa di antaranya sudah pernah kita review, dan kali ini kita kedatangan satu lagi STB televisi digital pendatang baru, yaitu Access Go Genesis. Ini harganya sangat terjangkau ya, di kisaran 180-an ribu rupiah saja. Namun jika kita perhatikan pada dus atau boxnya ini, tidak ada keterangan bahwasanya STB ini sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS. Akan tetapi untuk EWS sepertinya dia sudah memiliki fitur tersebut. Namun untuk fitur-fitur yang lain kurang lebih adalah hampir sama saja seperti STB televisi digital kebanyakan. Sudah mendukung WiFi, ada aplikasi YouTube, resolusinya adalah Full HD 1080p. Lalu untuk fitur-fitur yang lain dapat dilihat di bagian ini, seperti ada USB portnya, kemudian PVR, time shift, dan baru mendukung untuk MPEG 4 saja, belum mendukung untuk H265 HEVC. Untuk fitur yang lain teman-teman bisa baca saja ya di bagian yang saya tunjuk ini. Dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya kurang lebih seperti yang terlihat, tidak ada kabel HDMI-nya. Jadi bagi pengguna televisi LED ataupun LCD harus membeli kabel HDMI tersebut secara terpisah. Ada buku panduan pengguna, sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi dalam kelengkapan penjualannya ini kita tidak menemukan kartu garansi, termasuk tidak ada diselipkan di buku pengguna ini. Jadi untuk STB ini apakah bergaransi atau tidak, saya tidak bisa untuk menjawabnya. Jika rusak kita pun tidak tahu mau dikirim kemana. Lalu di sini ada remote control. Remote control secara desain model sama seperti kebanyakan remote control pada STB televisi digital yang beredar. Nah, ini merupakan kelengkapan tombolnya, menggunakan baterai AAA sebanyak 2 buah. Kemudian untuk remote control ini tidak memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak bisa kita pakai untuk mengcopy tombol-tombol tertentu pada remote televisi. Jadi ini khusus dipakai untuk remote STB-nya saja. Ini merupakan baterai yang kita dapatkan, yaitu baterai AAA sebanyak sepasang. Jadi saran saya sih sebenarnya ini nggak usah dipakai. Ada baiknya dibeli saja baterai yang berkualitas baik, khawatir ini bocor ya sehingga bisa merusak remote control. Ini merupakan kabel RCA. Bagi pengguna televisi tabung ini bisa langsung digunakan untuk televisi tabungnya, akan tetapi bagi pengguna televisi LED atau LCD harus membeli kabel HDMI secara terpisah. Nah, ini adalah STB-nya, yaitu Access Go Genesis tersebut. Front panel seperti teman-teman lihat di sini, kita mendapatkan satu USB port pada posisi bagian depannya. Kemudian tombol-tombolnya itu hanya ada 3 saja. Tombol channel, kemudian tombol power, hanya itu saja. Dan ini merupakan LED display pada Access Go Genesis tersebut. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas, samping kanan dan samping kiri, termasuk pada posisi bagian bawahnya. Dengan ventilasi udara yang banyak seperti ini, casing terbuat dari metal, seharusnya sih ini tidak akan terjadi overheat ya, karena tuh sirkulasi udaranya akan menjadi lebih lancar, cepat untuk mengeluarkan panas. Lalu pada sisi bagian belakangnya, kita tuh mendapatkan port untuk antena sebanyak 2 buah. Bagian paling kiri ini terhubung ke antena indoor ataupun outdoor. Lalu ini adalah untuk lob out, bisa teman-teman hubungkan nanti ke STB yang lain. Lalu di sini ada port untuk audio koaksial. Dan kabar gembiranya, kabar baiknya untuk STB ini sudah mendukung untuk Dolby Audio. Untuk memastikan nanti akan kita coba tes. Lalu ada HDMI, kemudian port RCA untuk televisi tabung tersebut. Nah, jadi seperti itu ya untuk STB-nya. Terkait dengan fitur, kelebihan dan kelemahan dari STB ini akan kita gali lebih jauh. Semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Evercross Prime. STB ini bisa digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi 720p, sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator, lock sinyal, dan standby. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Desain remote control ini sama persis dengan Evercross Max Megabox dengan kualitas yang sama. Tidak bisa digunakan sebagai remote televisi.
dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Sirkulasi udara cukup lancar, dengan ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas bawah dan kiri kanan. Setelah kita ukur, pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,3 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di bagian pojok kanan atas video ini. Begitu dinyalakan, tidak perlu menunggu lama, kurang dari 10 detik, dengan hanya terdapat tulisan Evercost saja, langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Tampilan user interface walaupun simpel, namun tetap enak dipandang mata. Pemilihan desain dengan komposisi yang tepat. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun sayangnya tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk sensitivitas tuner. Evercost Prime memiliki tuner yang sensitif. Semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen atau freeze. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu mirip dengan Advanced STP01, didesain cukup menarik seperti pada Android Box. User-friendly, mudah dalam penggunaan. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box. Di samping menarik, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Pada pilihan installation, hampir sama saja dengan STB lain. Terdapat pilihan LCN, namun sayangnya tidak terdapat pilihan acu. Sehingga apabila terjadi perubahan channel pada MUX, maka jumlah channel tidak dapat berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pada menu OSD terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan pada menu audio-video, seperti untuk pengaturan audio dan video dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Jika dilihat dari pilihan yang tersedia, seharusnya STB ini mendukung Dolby Audio. Silakan atur opsi SPDIF ke bitstream dan HDMI audio ke RAW. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan memasukkan password 0 sebanyak 4 kali. Hal yang sering dialami oleh banyak pengguna, ketiduran pada saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan pada saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorite list. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. STB ini tidak mendukung HEVC H265. Untuk kualitas audio video adalah sebagai berikut. Tidak kita edit, langsung kita capture dari perangkat ini.
Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade saja. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Ada dua pilihan, yaitu Wi-Fi menggunakan USB Wi-Fi dongle, hanya mendukung chipset MT7601 saja, dan USB Network menggunakan USB tethering. STB ini tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter. Menu app berisikan beberapa pilihan untuk streaming. Jika sudah terkoneksi ke internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube, TikTok, dan YouTube Kids. YouTube berjalan lancar dengan bandwidth 30 Mbps. Terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Weather atau cuaca berguna untuk mengetahui perakiraan cuaca selama 5 hari, sesuai dengan kota yang dipilih. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,8 watt saja dan 4 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Evercost Prime mendukung USB Hub. Tuner sensitif dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting atau mirroring. Suhu adem, kualitas dan desain baik, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam. Evercost Prime cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.